Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bertemu lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Zenaro Azra, mahasiswa semester 2, jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, di dalam pembahasan video kali ini saya akan membahas bagaimana pendidik dapat menentukan yang mana tujuan pembelajaran, bab atau kegiatan pembelajaran yang tepat dan cocok untuk kebutuhan pembelajaran peserta didik di dalam konteks pembelajaran blended learning di sekolah menengah pertama atau SMP. Pertama-tama sebelumnya kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu blended learning. Oke, jadi konsep blended learning ini merupakan cara pembelajaran baru ya, di mana blended learning menggabungkan strategi tatap muka di ruang kelas dengan pembelajaran jarak jauh atau online ya. Penerapan pembelajaran campuran ini merupakan cara inovatif untuk meningkatkan keberhasilan peserta didik dalam proses belajarnya atau dalam pelatihan. Metode blended learning sendiri pada dasarnya adalah merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Metode blended learning ini merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Tetapi lebih jauh dari itu, metode blended learning dijadikan sebagai elemen utama dalam interaksi sosial. Hal ini dilakukan untuk membantu siapa saja, terutama siswa atau peserta didik, untuk bisa tetap belajar tanpa terpaku pada waktu dan tempat. Dalam akhir ini, kondisi pandemi COVID-19 menuntut kita untuk dapat menyesuaikan dengan kondisi ya, yang semula pembelajaran tatap muka dilakukan di sekolah secara langsung. Nah, dalam situasi pandemi COVID-19 ini pembelajaran banyak dilakukan secara online atau daring ya. Nah, metode blended learning ini sangat cocok diterapkan pada situasi pandemi seperti saat ini gitu. Dilakukannya pembelajaran dengan metode blended learning atau menggunakan e-learning ini sudah berjalan selama beberapa waktu belakangan ini ya. Jadi blended learning memiliki manfaat dan keuntungan yang beragam. Pembelajaran blended learning ini memberikan fleksibilitas pada siswa dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses materi pembelajaran, sehingga siswa tidak perlu melakukan perjalanan menuju ke sekolah untuk mendapat pembelajarannya, tetapi siswa bisa mendapat materi pembelajaran dari mana saja dan kapan saja. Selain itu, ada beragam manfaat lainnya dari pembelajaran blended learning. Berikut saya akan membahas manfaat dari blended learning. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari blended learning. Manfaat blended learning yang pertama adalah lebih fleksibel. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, metode pembelajaran blended learning yang menerapkan pembelajaran kombinasi antara daring dan tatap muka membuat siswa dapat belajar dan mendapat materi lebih fleksibel ya, karena tidak terpatok waktu dan tempat. Siswa bisa mengakses materi di mana saja dan kapan saja. Berbeda dengan pembelajaran terdahulu ya, yakni pembelajaran tatap muka yang harus datang ke sekolah secara langsung. Nah, itu jadi yang pertama adalah lebih fleksibel. Yang kedua adalah efektif meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi setiap siswa memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya dari model pembelajaran yang diterapkan, baik secara daring maupun tatap muka. Oleh sebab itu, metode blended learning yang merupakan gabungan metode-metode pengajaran yang akan diterapkan dirasa lebih efektif untuk meningkatkan hasil belajar pada sebagian siswa ya, karena menggabungkan dua metode secara langsung ya, yaitu secara tatap muka dan daring. Yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan siswa. Selain itu,
Metode blended learning juga akan memudahkan siswa untuk terlibat di dalam pembelajaran. Saat ini kebanyakan siswa sudah akrab ya dengan kemajuan teknologi yang diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya siswa SMP ya. Oleh sebab itu, menggunakan teknologi saat belajar membuat siswa lebih dimudahkan dan juga bisa terlibat secara penuh di dalamnya. Siswa lebih berani untuk mengutarakan pendapatnya lewat pembelajaran dengan teknologi ya, karena bisa menuliskan komentar, memberi masukan, dan lain sebagainya dalam platform e-learning yang disediakan oleh pendidik ya. Yang keempat, meningkatkan kepuasan belajar siswa. Dengan metode blended learning ini, dirasa siswa mampu meningkatkan kepuasannya terhadap pembelajaran blended learning dan hasil belajar mereka. Hal ini karena dari awal siswa sudah memahami dan mengetahui bagaimana alur pembelajaran yang akan diterima, mulai dari apa yang diharapkan siswa hingga capaiannya, sehingga siswa mampu mencapai tujuan belajar dengan baik. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan partisipasi siswa. Pada pembelajaran tradisional yang harus menuntut siswa untuk datang ke kelas, biasanya siswa cenderung lebih banyak berperan pasif ya di dalam kegiatan belajarnya. Hal ini karena sistem pembelajaran tradisional memang berpusat pada pengajar saja tanpa melibatkan siswanya. Oleh sebab itu, metode blended learning ini memicu siswa lebih aktif sehingga peristiwa kepasifan siswa tidak akan sesering mungkin ditemukan. Siswa mampu mengakses materi dan aktivitas pembelajarannya masing-masing sehingga siswa dituntut untuk aktif dalam belajar. Nah, itu tadi adalah beberapa manfaat dari blended learning. Manfaat dari blended learning bisa dijadikan acuan oleh pendidik dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan di SMP ya. Dengan beberapa manfaat yang ada, blended learning akan cocok untuk diterapkan dan pendidik bisa segera merancang pembelajaran. Selanjutnya adalah langkah-langkah blended learning. Menurut Profesor Steve Schlemmer, menyarankan 6 tahapan dalam merancang dan menyelenggarakan blended learning agar hasilnya optimal. Yang pertama, menetapkan macam dan materi bahan ajar. Di sini pendidik harus paham betul bahan ajar yang seperti apa yang relevan untuk diterapkan pada pendidikan jarak jauh, yang sebagian dilakukan secara face-to-face, tatap muka, dan secara daring atau online. Yang kedua adalah menetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Rancangan harus dirancang dengan baik agar rancangan pembelajaran yang dibuat benar-benar relevan dan memudahkan sistem pembelajaran face-to-face dan jarak jauh. Yang ketiga, menetapkan format online learning. Apakah bahan ajar tersedia dalam bentuk format PDF, video, animasi, dan lain sebagainya. Di sini pendidik harus mampu menetapkan format online learning apa yang akan diajarkan dalam blended learning. Yang keempat, melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sistem pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik atau belum, termasuk bagaimana efektivitas dan efisiensi dari rancangan yang telah dibuat oleh pendidik. Yang kelima, menyelenggarakan blended learning dengan baik. Tentunya sebelum memulai, harusnya sudah dilakukan sosialisasi terkait pengenalan tugas, cara akses terhadap bahan ajar, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah menyiapkan kriteria untuk evaluasi. Menyiapkan kriteria untuk evaluasi blended learning yang sudah dilaksanakan. Baik, itu tadi penjelasan blended learning dari saya mengenai tujuan dan manfaat blended learning, lalu langkah-langkah untuk menetapkan blended learning. Semoga dapat memberi pengetahuan dan manfaat bagi kita semua dalam menetapkan pembelajaran blended learning untuk pembelajaran di SMP. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.